kisah seorang pengembara yang menaklukkan bumi dan langit dari negeri yang seluruh tanahnya batu permata dengan belantara pepohonan berdaun helaian sutra warna-warni dan beratap rahmat sebagai langitnya, di mana roh-roh berjalan beriringan dengan anak manusia. Bramantah si pengembara yang adiluhung terjaga dari tidurnya. Terusik hati nuraninya akan sebuah mimpi di mana ia menjadi raja pengembara. Pada mimpinya, ia melihat bahwa ia sedang menari di atas tahta yang terbuat dari lumpang kecil di antara luasnya hamparan rumput dengan sorot mata yang kosong. Dalam hati ia bergumam, mengapa ia menjadi raja yang menari menikmati kegembiraan di atas selumpang kecil. Tak seharusnya aku si pengembara adiluhung menjadi raja seperti itu. Terusik dengan mimpi yang setiap malam mendatanginya, ia datang kepada Cala yang berarti terang, si empu guru tarung. Cala memberitahu bahwa hanya Bramantalah yang mampu menghadapi mimpinya. Tak seorang pun dapat merubah dirinya hanya dengan terlena dan larut dalam mimpi yang tak dapat ia ubah, kecuali ia bangun dan bergegas merubah di realita kehidupannya. Biarlah mimpi itu menjadi kekuatan dan pengingatmu. Sampai seterusnya kala engkau menaklukkan seluruh negeri, sampai engkau menjadi raja dari rakyat dan sahabat, sehingga kemakmuran oleh karyamu dan para sahabat tidak hanya selumpang kecil, namun tak terbatas dan melampauinya. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Berangkatlah engkau bersama-sama ke arah bukit. Setibanya engkau akan menemukan serangkaian bambu. Lalu katakanlah kepada serangkaian bambu di situ, tertawalah. Bambu yang serta-merta tertawa oleh karena perintahmu, segeralah engkau menariknya dari serangkaian kumpulan kawannya. Maka segera ia akan berubah menjadi manusia dan berilah ia nama Batur. Sebab dialah yang telah terpilih dan menjadi teman seperjalananmu bersama hembusan angin yang akan menuntun kemana engkau harus melangkah selanjutnya. Untuk menemukan nilai-nilai yang dapat kau gunakan sebagai anak panah guna menaklukkan mimpimu. Sehingga engkau tidak perlu takut dan bersedih lagi. Sebab ia akan berjalan bersamamu dalam sukacita.
Dasar bambu konyol. Tidakkah engkau bisa diam dan tak tertawa hanya karena aku terjaga dari mimpiku setiap pagi? Manusia bambu tak berguna. Tanpamu aku bisa sendiri. Memang seperti bambu, kosong tak berguna namun lantang bunyinya. Begitulah engkau, sungguh tak berguna. Lalu pergilah Batur berjalan seorang diri. Bramanta kemudian melihat langit dengan mentari yang telah gagah menyilaukan matanya. Segera ia bangkit menuju perjalanannya sendiri tanpa Batur. Dengan hati yang geram, Bramanta berjalan dengan terus menggerutu kesal. Seorang adiluhung sepertiku disandingkan sebatang bambu kotor. Calah kurang ajar. Guru seperti apa yang membiarkan muridnya bergaul dan harus berjalan dengan orang yang kelasnya jauh berbeda di bawah? Larut dalam emosi dan kesombongannya, tak disadari Bramanta bahwa ia telah berada di tengah-tengah belantara hutan yang dengan dedaunan yang penuh warna membuat penglihatannya kabur. Tersesat dan mencoba memandang arah depan dengan samar-samar, ia mulai gentar. Jantung berdegup kencang, peluh mengalir membanjiri wajah dan tubuhnya. Sampai-sampai hanya terdengar suara nafasnya yang tersengal-sengal di telinganya. Hari kian gelap. Bramanta makin tersesat di tengah-tengah belantara keangkuhannya. Ia bersandar pada sebongkah kayu mati, mencoba menenangkan deru emosinya. Ia mulai merasakan tiupan angin membelai pipinya dengan lembut. Sayup-sayup ia mendengar bunyi. Bunyi seperti kayu yang dipukul lembut. Dengan penuh rasa penasaran, ia memfokuskan pendengarannya dan melangkah mengikuti dari mana bunyi itu berasal. Melangkah dengan mantap, hanya mengandalkan pendengarannya hingga ia sampai pada sumber bunyi itu berasal. Perlahan penglihatannya menajam kembali dan terlihatlah sesosok manusia tengah duduk berdiam dekat api unggun dan juga membakar ubi memunggunginya. Sembari menunggu matang ubi yang dibakar, kembali sosok manusia itu menahan lapar dengan memukul-mukul perutnya sehingga berbunyi. Bramanta sadar sosok yang tengah duduk berdiam memunggunginya ialah Batur. Kemudian Batur menoleh ke Bramanta dan mengajaknya duduk di sampingnya. Dengan rasa canggung, Bramanta mendekati Batur dan duduk di dekatnya. Juga ia mengamat-amati sekitar bahwa ternyata ia telah keluar dari belantara hutan pikirannya yang gelap oleh karena keangkuhan. Sembari memberikan ubi yang telah matang kepada Bramanta, Batur berkata, "Manusia harus mengenal siapa dirinya, sama seperti ubi yang berasal dari akar tumbuhan yang bersembunyi di bawah tanah, kotor dan berdebu. Namun justru kekayaannya terletak di sana. Begitu kaya tapi tidak bisa meninggikan diri, sebab ia berasal dari tanah." Bramanta menerima ubi tersebut dengan rasa malu dan tanpa ia sadari air mata kembali jatuh dari matanya. "Sudah, segeralah kita makan, jangan menangis lagi. Bukankah engkau sudah mendengar aku memukul-mukul perutku di saat menunggu ubi-ubi ini matang demi menahan rasa lapar setelah harus melewati hutan dengan susah payah seorang diri?" Dengan lahap Bramanta menyantap ubi pemberian Batur. Seketika rasa hangat memenuhi perut Bramanta juga menyelimuti hatinya. Bramanta kemudian sadar
bahwa Batur si manusia bambu temannya lah yang sudah ia hina dan cemooh telah menjadi penolongnya. Bahkan hanya dengan cara yang paling sederhana, Batur menolongnya, yang bahkan mungkin pertolongan itu berasal dari ketidaksengajaan ketika Batur memukul-mukul perutnya untuk menahan rasa lapar. Maafkan aku, Batur. Mulai detik ini tidak ada lagi aku dan kamu, tetapi kita bersama. Seperti apapun rintangan di depan nanti, kita harus tetap bersama dalam kebersamaan. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat, bersombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Oh, jemput aku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar. Oh, sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu. Membanggakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita lupakan segalanya. Merdeka kita merdeka. Dari tepi pantai yang teduh, berhembus angin kembali membelai lembut pipi Bramanta. Kemudian ia menatap dengan mantap ke utara. Maka tahulah ia kemana ia harus melanjutkan pengembaraannya. Mulailah Bramanta bersama Batur mengarungi samudra luas dengan sampan kecil hasil tangan dingin Batur. Kala sedang menikmati senja, topan badai tiba-tiba datang mengombang-ambing sampan kecil mereka. Hati Bramanta kembali gentar ketika ia melihat ombak yang siap menelan sampan mereka. Tamat riwayat kita. Jangan takut. Sampan ini tidak akan hanyut meski tertelan ombak sebesar apapun. Bambu yang kugunakan membuat sampan ini sangat baiklah kualitasnya, sebab berasal dari diriku. Jadi sebagian diriku ada pada sampan ini, dan aku tidak akan membiarkan kita tenggelam. Setelah bersusah payah melewati badai, berhari-hari mengarungi lautan, maka sampailah mereka di pulau yang dituju, dan didapatilah bahwa mereka kembali harus berjalan di antara belantara hutan. Lebih baik engkau berjalan di belakang mengikutiku, sebab seperti sebelumnya, bahwa akulah yang lebih dahulu keluar dari hutan dan membuat engkau keluar dari sesatnya hutan itu. Lagi pula toh, aku juga yang mampu membuat sampan dan menggunakannya untuk mengarungi lautan demi tiba di pulau ini. Dasar makhluk tidak tahu diuntung. Tanpa aku, engkau hanya sebatang bambu, tak berguna di antara serangkaian bambu lainnya. Tanpa aku juga, engkau tidak dapat berjalan di tempat yang jauh dari tanah di mana kamu dan keluargamu berpijak di bukit sana. Dikala mereka berdua tengah berdebat, lalu di kejauhan tampaklah seekor babi hutan yang badannya kotor penuh lumpur yang telah mengering, berlari berputar-putar.
Semakin diamati, ternyata di atas si babi hutan terbang berputar mengikuti si babi hutan seekor burung enggang dengan bulunya yang berwarna emas silau memantulkan sinar mentari. Sesaat sang enggang mendarat di tanah dan sang babi hutan pun mendekatinya. Tak disangka kemudian mereka menari bersama. Si babi hutan menggoyangkan tubuhnya yang kotor dengan penuh energi dan sang enggang yang cantik menari dengan gemulai di sampingnya. Terheranlah mereka dengan pemandangan yang mereka saksikan. Kemudian sang enggang pun memanggil mereka untuk ikut menari bersama. Namun tanpa ragu, Batur pun menghampiri si babi hutan dan sang enggang untuk bergabung menari bersama mereka disusul Bramanta. Kenapa kalian harus berdebat tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling pandai, dan siapa yang paling baik di antara kalian? Kalian tidak akan pernah bisa menyamai satu dengan yang lain, karena kalian memang berbeda. Namun, bukan perbedaanlah yang menjadi pemisah di antara kalian. Justru, perbedaan itulah yang harus bisa membuat kalian bersatu. Nah, bagaimana mungkin kita yang memang berbeda ini bersatu? Lihatlah, aku si babi hutan dan sang enggang. Kami memang berbeda, tapi lihatlah bahwa sekarang kami dapat menari bersama dengan gembira, dan bahkan bersama kalian yang juga berbeda dengan kami. Lantas, apa yang membuat kalian atau bahkan kami untuk dapat bersama meski kami berbeda? Toleransi. Ledakan amarah di mana-mana di dunia nyata dan juga maya, membenci demi sesuatu yang suci, menghina yang semestinya dibina. Kita manusia, darah kita merah, sesungguhnya tak banyak berbeda. Semestinya merangkul, bukan saling memukul. Semestinya memeluk, bukan saling menusuk. Warna kulit berbeda, keyakinan berbeda. Memang kenapa kita saudara? Setelah mendapat nasihat dari si babi hutan dan sang enggang, kembalilah Bramanta dan Batur berlabuh melanjutkan perjalanannya ke pulau seberang. Kembali sampan kecil mereka dihantam gelombang besar oleh karena tiupan topan badai. Di tengah-tengah kekalutan, Bramanta melihat di balik ombak nampaklah serombongan besar armada kapal laut tengah melintas. Bramanta dan Batur yang tengah terombang-ambing ombak karena topan melihat kegagahan kapal-kapal laut besar itu dengan luas menunggangi ombak yang mengamuk. Jangan menyerah. Pertahankanlah posisi sampan kalian di tengah-tengah armada kami. Niscaya ombak tidak akan menghantam kalian. Dengan penuh ketabahan, Bramanta dan Batur yang berada di sampan kecil di antara armada besar kapal laut akhirnya dapat melewati badai topan di samudra. Lalu tibalah mereka di sebuah pelabuhan tempat armada besar kapal laut itu bersandar. Ternyata mereka tiba di pulau para saudagar hebat sebab mereka melihat para saudagar turun dari armada kapal dengan membawa banyak barang peti emas dan permata, kain-kain
kain sutra, hasil tangkapan laut, dan masih banyak lagi benda berharga lainnya yang dibongkar muat dari kapal-kapal itu. Bagaimana mereka dapat menjadi orang-orang yang hebat, memiliki begitu banyak benda berharga, dan membawanya melalui lautan yang ganas dan tidak dapat diprediksi itu, namun tetap dapat sampai di pelabuhan dalam keadaan selamat, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Hanya satu modal yang perlu kau miliki, wahai anak muda, yakni jangan menyerah. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh. Berlabuhlah kembali Bramanta bersama Batur dari pelabuhan pulau para saudagar. Namun kini mereka telah menaiki kapal laut yang besar ditemani awak-awak kapal sebagai bala bantuan yang adiluhung dan teman seperjalanan, pemberian sang pemimpin saudagar yang baik hati. Kapal laut tersebut diberikan sebagai hadiah atas pantang menyerahnya Bramanta dan Batur mengikuti arahan dari armada kapal untuk melewati topan badai di lautan hingga sampai dengan selamat di pelabuhan. Berdiri di anjungan dengan gagah, Bramanta memandang lautan luas di hadapannya serta Batur yang menari-nari penuh kegembiraan di haluan kapal. Sesaat ia memejamkan mata, merasakan hembusan angin. Kembali ia rasakan belayan lembut di pipinya oleh terpaan angin dan melihatnya mengalir ke selatan. Maka bersegeralah ia memerintahkan nahkoda kapal untuk mengarahkan kapal ke arah selatan. Tibalah mereka di sebuah pantai yang sunyi dan berkabut. Turunlah mereka semua dari kapal, hanya juru kapal seorang yang tetap berjaga di atas kapal. Berjalanlah mereka terus masuk ke dalam pulau, tampaklah sekelebatan bayangan putih melintasi mereka. Kabut semakin tebal, sebab jalannya semakin memuncak. Lalu tibalah mereka di puncak dari pulau tersebut. Terlihat bangunan batu yang tersusun dan terpahat begitu indah menjulang tinggi. Rupa bangunan yang belum pernah Bramanta dan Batur lihat, mistik, indah sekaligus. Tiba-tiba terdengar suara nyanyi-nyanyian yang merdu dan nyala api di antara tebalnya kabut yang bertebaran di antara rombongan mereka yang membuat mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Hanya dengan suaralah mereka dapat tetap saling berkomunikasi. Secara perlahan, tebaran api-api itu memakan kain baju yang mereka kenakan dan hanya meninggalkan mereka dalam keadaan tanpa busana. Tiba-tiba di antara suara nyanyian-nyanyian itu terdengar suara yang lebih mendominasi, berwibawa namun mendamaikan hati. Apa yang engkau cari di tanah para dewa ini? Apa yang engkau cari? Apa saja katakanlah, maka aku akan memberikannya padamu. Atau apabila tidak ada yang hendak kau katakan, maka
pergilah dari sini dengan tangan kosong. Sampai 3 kali suara itu bertanya, namun tak ada jua yang berani menyahut. Bramanta pun terusik akan pertanyaan itu dan mulai teringat bahwa ia memiliki mimpi untuk menjadi raja yang berkuasa dan menari bukan di selumpang kecil, namun tak terbatas dan melampauinya. Hasratnya menderu di dalam dada dan dengan segera ia menyahut. Aku manusia yang berasal dari tanah seperti ubi, ingin Bramanta, ingin anugerah yang membuat aku takwa sehingga dapat bertumbuh tinggi, menjulang bermandikan sinar mentari seperti tunas ubi. Panggilan Batur membuat Bramanta terhenti ketika mengutarakan keinginannya dan membuatnya justru melanjutkan jawabannya. Dengan perasaan kesal dan terheran, Bramanta menyadari mengapa ia mengatakan hal demikian. Jadilah, dan kusebut itu iman. Bersukalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Teguhlah hai kau, jiwaku sekarang. Hatiku berserah, hatiku berteduh dalam naungan yang maha tinggi, dalam lindungan sayap fajar, dalam dekapan erat tangan Tuhan. Dengan perasaan gamang, Bramanta kembali melanjutkan perjalanannya bersama Batur dan awak kapal. Tibalah ia di pulau seberang. Sembari berjelajah, ia melihat banyak mayat para pejuang perang bergelimpangan. Andainya aku tidak terusik si Batur, pasti sekarang aku sudah menjadi raja yang kuat dan hebat. Tak akan aku biarkan rakyatku mati sia-sia seperti ini. Memang sepertinya aku tidak pantas untuk menjadi raja yang hebat, raja dari segala raja pengembara. Kala duduk termenung, ia melihat Batur tengah bercakap-cakap dengan sesosok mayat pejuang yang telah mati. kenapa kamu dan kawan-kawanmu mati dengan sangat mengenaskan? Pemimpin kami berkata, jangan melawan pada peperangan. Biarkan saja, nanti musuh akan berlalu. Tapi tak disangka justru musuh memanfaatkan hal itu, dan dengan tanpa rasa belas kasihan membantai kami semua dengan mudah tanpa perlawanan. Seperti seekor domba yang dituntun ke tempat pembantaian, manut tidak mengembik dan tidak memberontak. Mengapa kalian manut terhadap pimpinan alim itu? Seandainya pemimpin kami mengatakan, bangkitlah, mari bersama kita hadapi musuh kita, maka kami pun akan bangkit melawan mereka. Bahkan apabila kini ada pemimpin yang datang kepada kami untuk memerintahkan kami kembali bangkit dari kematian dan kubur demi menghadapi musuh kami, maka kami akan bangkit. Mendengar semangat mayat pejuang itu dan tergugah hatinya oleh karena hal tersebut, berdirilah Bramanta dan menghampiri Batur dan si mayat yang tengah bercakap-cakap, lalu berkata, Kalian semua para pejuang kebenaran, dengan anugerah Sang Aku, maka kuperintahkan kalian semua bangkitlah dan mari
bersama kita menghadapi para musuh demi tanah air kita yang tercinta. Maka atas perintah Bramanta kembali, para pejuang perang itu bangkit dari kematian harapan dan menjadi bala tentara dari rombongan Bramanta dan Batur. Bagi Bramanta, Batur dan seluruh tim, hal ini menjadi momen kebangkitan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. kau bisa lumpuhkan tanganku, Tapi tidak mimpi-mimpiku. kau bisa merebut senyumku, Tapi sungguh tak akan lama. kau bisa merobek hatiku, Tapi aku tahu obatnya. manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, Kau takkan gelapkan apapun, kau bisa runtuhkan jalanku. kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kembali Bramanta dan Batur bersama segenap tenaga adiluhung dan pasukan menyeberangi lautan menuju pulau lain yang indah di negeri itu. Tibalah mereka di pelabuhan kota dari pulau itu pada malam hari. Mereka larut dalam suasana malam di kota yang diterangi oleh lentera berwarna-warni yang benderang. Hiruk-pikuk penjajah makanan di pasar malam, gelak tawa anak-anak, lalu lalang penduduk begitu hidup. Kota dari negeriku nanti harus seperti ini pada malam hari. Bahkan dikala rembulan telah meninggi, semangat dan semaraknya tidak mengantuk. Begitu sejahtera dan damai. Malam Tuan, silakan membeli kain ini untuk menambah pakaian Tuan. Semua kain yang dijual di sini adalah kain terbaik di seluruh penjuru kota. Harga satu helai kain, harganya 2 keping emas. Bila Tuan membeli 2 helai kain, Tuan akan mendapatkan 3 helai kain. Demi Tuan yang baik hati, Tuan cukup membayarnya dengan 5 keping emas saja. Apabila Tuan memborong untuk seluruh rombongan Tuan, maka saya akan memperkenalkan ahli jahit terbaik di kota ini. Tidak perlu Tuan membayar atas jasa jahitnya. Silakan dilihat dan dipilih saja Tuan kainnya. Tawaran dari sepedagang kain semakin membuat Bramanta terkagum-kagum akan kota yang penduduknya begitu ahli dalam berdagang dan hitung-menghitung, seperti saudagar-saudagar yang telah menolongnya. Lamunannya terhenti ketika seorang bendahara kota datang menghampiri kios kain yang ada di hadapannya. Kemakmuranlah yang menjadi gerbang kesejahteraan kota ini, yang sedari tadi Tuan lamunkan. Terkejutlah Bramanta mendengar ucapan si bendahara kota, di mana seakan-akan tahu apa yang sedang ia pikirkan. Bagaimana kemakmuran itu dapat dicapai? Hanya orang cerdik dan mampu melihat peluang, serta dapat dipercaya maka dapat mencapainya. Siapakah orang cerdik yang dapat dipercaya itu? Atau apakah engkau tahu siapa orangnya? Bila Tuan berkenan memberikan kepercayaan itu kepada hamba, maka di hadapan Tuan, hamba akan mengatur serta mengusahakannya. Hingga pada akhirnya, hamba akan meletakkan di depan kaki Tuan sesuatu yang Tuan inginkan untuk negeri Tuan, yakni kemakmuran. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan
damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Oh, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Pagi-pagi sekali, kala mentari masih mengantuk, berangkatlah kembali Bramanta, Batur, para awak kapal dan para pasukan serta bendahara kota yang kini terhitung dalam rombongan itu ke pulau seberang. Setibanya mereka di pelabuhan pulau seberang, heranlah Bramanta dengan apa yang ia lihat di situ. Peti-peti besi besar bersusun-susun rapi dengan warna-warni yang indah seperti pelangi. Lebih besar dari peti-peti para saudagar yang pernah aku lihat. Sepertinya hanya memerlukan 3 buah peti untuk dapat menyembunyikan seluruh rombongan ini di dalamnya. Tuan akan semakin kagum dengan apa yang akan Tuan lihat nanti setibanya kita di kota. Tibalah rombongan itu di tengah kota. Betapa indah kota ini, lebih megah, lebih mewah, lebih modern dari kota yang sebelumnya mereka sambangi. Kala rembang tengah hari, sinar mentari memantul dari kristal yang merupakan dinding luar gedung-gedung tinggi berkubah. Berbaris-baris tinggi rendah gedung-gedung berkubah. Berlalu lalang kereta tanpa kuda ataupun lembu sebagai penariknya. Tak berhenti decak kagum di dada Bramanta melihat pemandangan kota di depannya. Masih belum cukup kekaguman Bramanta, ia kembali dibuat heran dengan tingkah laku penduduk kota yang berbicara, tertawa, bahkan marah sendiri ketika menggenggam sebuah benda berukuran sekepalan tangan yang ia kira adalah sebuah batu. Bendahara kota yang mengamati Bramanta pun sontak menginformasikan segala sesuatu kehebatan kota itu. Mereka bukan sudah gila hingga berbicara sendiri sembari menggenggam sesuatu di tangannya. Mereka sedang bercakap-cakap dengan orang di suatu tempat yang jauh melalui gadget yang ada di tangan mereka. Mereka tidak menggunakan telepati untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh jaraknya dengan mereka. Tapi dengan batu gadget itu, tidak hanya dengan orang yang berjauhan saja jaraknya, namun juga terkadang dengan yang tengah berada di sebelahnya. Ayo, kita segera menemui si pandai besi yang mampu membuat ini semua di kota ini. Pandai besi katamu? Sampailah mereka di sebuah gedung yang terlihat lebih tua dan klasik dari kebanyakan gedung di kota itu. Aku yakin, ini pasti kediaman si pandai besi. Kala mereka memasuki gedung itu, mereka melihat banyak kotak-kotak besi yang dapat memancarkan cahaya dan gambar. Bahkan pada tengah hari yang panas saja, suasana di dalam gedung itu begitu sejuk seperti berada di perbukitan. Sungguh nyaman berada di dalam sini.
Lalu mereka disambut oleh seorang gadis remaja yang berpenampilan modis namun terlihat kutu buku. Sedang apa kalian di sini? Kami sedang mencari si pandai besi yang membuat kereta-kereta berjalan tanpa kuda dan batu gadget yang dapat membuat orang-orang bisa berkomunikasi dengan orang di tempat yang jauh. Maksudmu aku? Bukan, tidak mungkin. Betul Nona, bahwa kami mencari engkau. Tuan kami ini ingin memiliki kemakmuran dan tentunya kemajuan seperti kotamu ini. Tapi bagaimana kami dapat meraihnya bila gadget yang canggih saja disebut batu olehnya? Baiklah, sepertinya aku mengerti apa yang kalian butuhkan sebagai orang yang berasal dari zaman batu. Ayo, segera katakan agar temanku Meramanta tidak penasaran. Iya Nona, katakan saja apa syarat yang harus kami penuhi, maka kami akan melakukannya. Satu hal yang perlu kalian lakukan. Apa satu hal itu? Adaptasi. Hey yo, it's not the end, it's just the beginning. Yo, okay. Bergegaslah kawan, sambut masa depan, tetap berpegang tangan, saling berpelukan, berikan senyuman. Sebuah perpisahan, kenanglah sahabat kita untuk selamanya. Satu alasan kenapa kau rekam dalam memori, satu cerita teringat di dalam hati, karena kau berharga dalam hidupku teman. Untuk satu pijakan menuju masa depan, muka bersama, tawa bersama, berpacu dalam prestasi, hal yang biasa. Satu persatu memori terekam di dalam api semangat yang termudah padat. Bergegaslah kawan, sambut masa depan, tak berpegang tangan, saling berpelukan, berikan senyuman. Sebuah perpisahan, kenanglah sahabat kita untuk selamanya. Bergegaslah kawan, sambut masa depan, tak berpegang tangan, kita untuk selamanya. Berikan senyuman. Sebuah perpisahan, kenanglah sahabat kita untuk selamanya. Dengan mengendarai Garuda berbaju zirah, terbanglah rombongan itu dari kota dengan gedung-gedung berkubah dan modern kembali ke kota di mana Bramanta berasal, dengan si gadis remaja bergabung menjadi orang termuda yang bergabung dalam rombongan itu. Dengan adaptasi teknologi dan kerjasama kita semua, aku yakin bahwa engkau akan menjadi raja pengembara yang hebat. Sebab dengan gadget karya si gadis remaja, maka dunia berasa di dalam genggamanmu. Dan mimpimu pun berubah karena engkau menjadi raja yang tidak hanya menari pada selumpang kecil, namun tak terbatas dan melampauinya.